Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku pembelajaran 3. Di sini Bu Rista mempunyai cerita dari biografi Insinyur Soekarno. Bung Karno atau dikenal dengan sebutan Sang Proklamator ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno adalah putra dari Raden Soekemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru di Surabaya, Jawa Timur, dan ibunya Ida Ayu Nyomanrai yang berasal dari Buleleng, Bali. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang tercatat menjabat dari tahun 1946 sampai 1966. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu tokoh penggali Pancasila yang telah menuangkan berbagai ide dan gagasan dengan maksimal untuk mewujudkan dasar negara Indonesia yang sempurna dan mencakup nilai-nilai penting bangsa Indonesia kala itu, bahkan hingga saat ini. Untuk cerita yang lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa membaca buku LKS tema 6 halaman 45 ya. Ya, setelah membaca biografi dari Insinyur Soekarno, di sini Bu Rista mempunyai contoh dari peta pikiran. Jadi anak-anak nanti mengerjakan peta pikiran dari biografi Insinyur Soekarno. Seperti ini ya contohnya. Ya, di sini Bu Rista mempunyai puisi yang berjudul Soekarno yang memiliki 3 bait dan mempunyai isi tentang perjuangan, semangat, dan cita-cita Insinyur Soekarno untuk bangsa Indonesia. Perjuangan Insinyur Soekarno akan abadi bagai bangsa Indonesia dan selalu dikenang. Amanat yang dapat diambil dari puisi tersebut yaitu untuk selalu meneladani Insinyur Soekarno dalam semangat menggapai cita-cita. Nah, di sini bisa mempunyai berbagai macam suku ya, budaya jadi satu yang ada di Indonesia. Cita-cita untuk menyatukan bangsa tentu saja cita-cita yang mulia. Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, kita harus mengetahui banyak hal tentang bangsa Indonesia, termasuk tentang keragaman yang ada dalam masyarakat. Selain beragam dalam hal sosial dan budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman dalam hal sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Untuk contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama ada tanah, yang kedua ada air, yang ketiga ada matahari, dan contoh-contoh lainnya. Sedangkan untuk contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di sini Burista hanya memberikan contoh 3 ya. Ada bahan mineral. Di situ ada contoh bauksit, nikel, dan aluminium. Sedangkan untuk logam mulia, contohnya ada emas dan perak. Kemudian ada tembaga. Untuk selanjutnya ada minyak bumi, contohnya LPG, oli, dan bensin. Untuk tugas hari ini mengerjakan soal di buku LKS tema 6 halaman 46 yang membuat peta pikiran tadi. Yang tadi yang di tengah kan ada fotonya Insinyur Soekarno. Anak-anak gak usah digambar itunya fotonya, ditulis namanya saja Insinyur Soekarno. Kemudian untuk yang kedua halaman 59 bahasa Indonesia, anak-anak mengerjakan yang Romawi 1 saja. Sekian pembelajaran hari ini.